Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KK Media, kembali hadir program Lentera Inspirasi. Terus menginspirasi untuk anak negeri. Dan pada episode kali ini, Lentera Inspirasi akan ditemani oleh Resa dan juga Tri Intan. Dan pada kali ini, Lentera Inspirasi akan membahas seputar public speaking. Iya, pemirsa, ngomongin tentang public speaking nih. Public speaking adalah salah satu skill yang harus banget dipunyai oleh teman-teman saat ini. Khususnya di era digitalisasi seperti ini. Apalagi bagi kita, para pelajar ataupun mahasiswa, skill public speaking akan sangat berguna di berbagai kegiatan ataupun hal-hal lainnya. Betul sekali Intan. Nah, untuk tema kali ini kita akan membawakan yaitu menabung soft skill untuk prestasi public speaking. Iya, dan pemirsa nanti tentunya kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Silvi Nuriana, salah satu mahasiswi IAIN Kediri dengan segudang prestasi. Betul sekali. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut bersama dengan Silvi, kita saksikan dulu video profil berikut ini. Nah, itu tadi Intan sekilas profil mengenai narasumber kita. Nah, sudah ada nih di samping kita Silvi Nuriana nih. Betul sekali. Halo Silvi. Halo juga Kak Intan dan juga Kak Resa. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa dan semoga senantiasa bahagia ya. Amin. Amin. Silvi, kesibukannya apa sih akhir-akhir ini? Waduh, nggak sibuk sepertinya. Ya biasa ya, kuliah sambil kalau malam shift malam kerja gitu, dan freelance yang lain gitu mungkin. Kelihatannya sibuk sekali ya. Betul. Jadi Silvi ini selain kuliah juga ada freelance. Betul. Betul sekali. Nah, dengan kesibukan freelance dan lain sebagainya, Intan dan juga Silvi ini merupakan salah satu mahasiswi berprestasi asal IAIN. Aduh. Jangan gitu ya, Bun. Nah, salah satunya adalah kompetisi National Competition of Public Speaking 2021. Betul sekali? Ya alhamdulillah ya. Rezeki. Boleh ceritakan sedikit dong, sebenarnya ini kompetisi soal apa sih? Oke, berbicara mengenai kompetisi itu ya teman-teman, itu seperti kompetisi public speaking ya yang diselenggarakan oleh teman-teman dari protokoler FISIP Universitas Negeri Jember tahun 2021. Dulu kan masih pandemi ya Kak ya, jadi kan dilaksanakan secara online yang mungkin tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan dengan offline seperti itu. Jadi ada aja lah tantangannya gitu. Apalagi saingannya juga nggak hanya di kawasan Kediri Raya, tidak ya, karena se-Indonesia. Nasional ya. berat gitu. Jadi tadi kan Silvi berkata bahwa ini saat pandemi. Betul. Jadi Silvi full di Kediri saja dong, maksudnya nggak langsung ke terbang ke Jember gitu. Enggak sih, jadi di Kediri aja. Tapi ya itu perangkatnya juga harus maksimal gitu kalau online nih ya. Seperti yang tadi disampaikan sama Silvi ya, perangkatnya juga online. Persiapan apa aja sih yang dibutuhkan Silvi untuk ikut kompetisi ini? Oke, persiapan apa saja aja sih? Nah, itu sebelumnya ya kita berbicara mengenai bagaimana sih saya kok bisa daftar itu ya.
Ya kan ada apa seperti pamflet gitu ya di sosial media kan banyak gitu ya. Jadi Sylvie coba pengen ikutan kegiatan ini gitu. Kan sebelumnya juga belum pernah untuk yang MC ya. Tapi dulunya pernah kayak news anchor gitu tapi belum rezeki gitu. Coba ini dulu aja deh ya MC gitu. Setelah registrasi kemudian mengumpulkan videonya ya, saya juga tag di kampus juga, kemudian nanti dikelompokkan ya 5 besar gitu. Setelah itu baru nanti finalnya di Zoom, melalui Zoom. Betul. Setelah itu setelah beberapa hari berdoa berusaha dan Berikhtiar tentunya. betul. Kemudian waktu pengumuman alhamdulillah juara 1 IAIN Kediri gitu. Beri tepuk tangan sedikit ya. Oh, aduh. Iya, tapi kan Sylvie tadi ngomong juga ini pertama kali lomba MC. Sebenarnya berarti pernah dong kayak lomba apa aja tuh? Kalau di dunia Di dunia public speaking sebenarnya dari SD ya, dari SD. Tapi kalau di MC waktu perguruan tinggi mungkin di 2021 itu gitu. Dulu di sekolah dasar dulu pernah kayak puisi, pidato, bahkan di SMA juga mengikuti Vescom loh. Vescom. Vescom, Lomba di Vescom ya. Iya. Vescom juga presenter gitu. Keren banget ya kita. Oh, tidak. Prestasinya wow banget. Tapi Belajar kalau sama-sama. ngomong banyak prestasi nih, pasti kan ada nih kayak kerasa kayak aduh aku insecure nih sama peserta ini, terus rasanya nggak percaya diri atau gimana sih kamu untuk mengatasi itu semua? Baik. Teman-teman, insecure itu hal yang wajar sih Kak ya kalau menurutku ya. Karena kita adalah manusia gitu. Kalau kita ada insecure berarti alhamdulillah kita masih manusia gitu. Kalau teman-teman sudah aku gak insecure sama sekali, nah itu patut dipertanyakan gitu. Karena dengan ada insecure itu kan kita lebih saya manusia, saya harus belajar mengenai kesalahan-kesalahan saya seperti itu. Jadi harus kita bersyukur bahwasanya kita masih memilih insecure. Jadi teman-teman kalau insecure, alhamdulillah gitu. Jadi kita masih punya rasa untuk belajar lebih dalam lagi gitu. Nanti kalau seumpama kita tidak memiliki rasa insecure ya, ini wallahu a'lam gitu. Ini sudah tidak manusia lagi gitu. Ya, tapi biasanya nih Sylvia, teman-teman mungkin banyak juga di luar sana yang insecure itu memang wajar tapi tidak bisa mengontrol. Nah, itu betul. masalahnya. Harus kita Bagaimana kontrol. menurut Sylvie? Nah itu insecure apalagi di dunia remaja ya teman-teman harus kita kontrol karena kalau kita tidak bisa mengimbangi dan potensi-potensi yang kita miliki ini juga fatal gitu. Jadi teman-teman itu sebenarnya semuanya memiliki potensi masing-masing. Nggak harus di public speaking sebenarnya. Ada yang di fotografi, desain grafis, ada yang di seni lainnya mungkin ya. Silakan bisa dikembangkan. Sebenarnya kita itu diciptakan oleh Allah itu dengan kelebihan masing-masing gitu loh. Iya. Dan juga keistimewaan masing-masing. Betul. Jadi tergantung kita apakah kita bisa mengolah atau tidak seperti itu. Kita review tadi kan kamu dibilang tentunya banyak tantangan-tantangan tersendiri. Nah, cara kamu menghadapi tantangan-tantangan itu dan sebelumnya tentunya tantangan-tantangan apa aja yang kamu hadapi nih? Oke, mungkin tantangannya ya, ya manajemen diri, manajemen waktu. Karena kan mungkin selama ini Sylvie juga tidak hanya mengikuti satu organisasi saja ya, harus semakin kesini harus semakin mana sih yang harus diprioritaskan, bagaimana cara untuk melakukan kegiatan dengan maksimal seperti apa. Nah ini mungkin harus dilatih diri Sylvie gitu. Keren banget sekali. Sangat Oke ya, kita ulangi lagi. Tadi kan Sylvie berarti ini bisa dikatakan Sylvie suka dengan public speaking sejak kecil? Ya bukannya suka sih, apa ya? Sudah mulai berenang di situ ya. Sudah mulai berenang ya. Sudah terjun di lautan. Samudra. Iya. Aduh. Gimana tuh Intan? Gimana? Tadi kan meskipun dari kecil kan udah kayak ikut-ikut lomba puisi. Emang itu tuntutan dari diri sendiri atau memang dukungan dari orang tua kayak ngeliat oh Sylvie dari kecil udah pinter ngomong ya? Kita salurkan bakatnya melalui kompetisi-kompetisi atau bagaimana? Oke. Teman-teman ini cerita spill ya. Oke, jadi dulunya tuh Sylvie pemalu. Kayak TK masih pemalu, disuruh Pancasila ke depan nggak bisa, nggak mau gitu. Pasti ada alasannya gitu. Tapi ketika sudah mulai menginjak di SD ya, di SD Sylvie coba iseng-iseng ikutan ekstra MC gitu. Sejak saat itu ada lomba kok juara 1. Nah ini ya pengen lah dalami gitu. Sejak MTS disuruh membantu di bidang MC gitu. SMA saya juga ikut-ikutan Vescom itu juga dan lain sebagainya.
oh ternyata seperti ini dunianya. Jadi ya pertama iseng-iseng berhadiah gitu ya. Keren ya Des ya. Keren banget kalau kita iseng-iseng tambahan. Karena kita bisa nular gitu ya. Amin. Kita sama-sama belajar ya kak ya. Belajar. Tapi Sylvie sendiri nih bagaimana dukungan dari orang-orang sekitar Sylvie? Alhamdulillah banget dari apalagi orang tua ya, orang tua keluarga sangat mendukung. Apa sih buat bakatmu, potensimu silahkan disalurkan. Yang penting kamu bisa memanage semuanya antara ibadah, sekolah dan lain sebagainya gitu. Tapi ini ngomong-ngomong soal keluarga nih, Intan, pastikan kadang-kala tuh orang tua tuh juga merasa khawatir nih. Betul. Aduh, kayak gini nih nanti kalau anak aku mendapatkan suatu masalah gimana? Ada nggak sih orang tua kayak jangan deh Sylvie, kamu kayak gini aja atau gimana tuh? Iya, baik. Jadi itulah pentingnya komunikasi kita dengan orang tua. Dulu sempat Sylvie mau pergi kemana gitu pasti overprotective ada, apalagi ayah ya. Khawatir ya. Ada. Apalagi Sylvie adalah anak perempuan juga. Ada nggak sih kayak sikap-sikap orang tua yang mungkin overprotective nih sama Sylvie? Kayak kamu kan pasti ikut kegiatan ya, apalagi sekarang kamu bekerja. Kita kan nggak mungkin selalu pulang siang, pasti kan ada waktunya pulang malam. Itu gimana sih cara kamu mengatasinya? Baik kak, jadi overprotective tuh pasti ada ya orang tua ya, apalagi wajar kan ya. Kita kan anak perempuan gitu. Dulu pernah ya jadi overprotective. Jadi inilah pentingnya komunikasi antara anak dengan orang tua gitu. Jadi kita jelaskan apa sih kegemaran kita, apa sih kesibukan kita. Maka dari itu agar orang tua tahu dan jangan menyalahgunakan kesempatan ini gitu. Seperti itu. Jadi memang kita kalau ngomong ke orang tua tuh harus dengan bahasa memang yang baik, yang mudah dimengerti oleh orang tua Komunikatif. juga. Betul sekali. Karena kadang-kala emang orang tua tuh kan belum mengerti kesibukan kita juga ya, Intan ya gitu. Betul banget. Lebih ke khawatir sih pastinya. Iya, ya. pasti lebih khawatir. Tapi Sylvie nih di dunia public speaking pernah nggak sih punya pengalaman yang apa ya kayak unik gitu, unik atau mungkin Menarik, berkesan. sesuatu yang nggak bisa dilupain gitu? Betul sekali. Iya, punya sih. Apa sih? Coba dong di-spill sama kita nih. Ayo dong. Aduh, gimana nih? Gak apa ya, di-spill aja ya. Oke, di-spill. Kemarin tuh sempat pernah meng-MC ya suatu acara di mana tuh para hadirinya berbeda dengan kita, maksudnya mungkin dari kebiasaan, kepercayaan, agama dan lain sebagainya yang dimana saya itu belum di briefing sebelumnya. Jadi waktu hari H langsung kemudian oh inilah audiensmu, wow, it's amazing. Amazing. Ya, sebenarnya itu kita netral ya, tapi kan kita perlu yang namanya adaptasi dengan audiens. betul, gitu. betul. Menyesuaikan juga ya. betul. Menyesuaikan Tapi juga. gimana akhirnya? Lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Nanti pasti ada poin-poin yang harus dievaluasi pastinya. Gitu. Keren banget ya. Udah bisa dan mampu mengatasi masyarakat yang heterogen. Wah, Amin, ya. amin Amin, ya, ya. amin ya. Oke, tadi kan kita bahas soal kompetisi tadi ya, tapi sedikit melebar. Tapi nggak apa-apa, itu bisa menjadi inspiratif aku dan juga Intan juga. Betul ya. banget, iya. Siap. Nah, pada kompetisi itu kan kamu juga mendapatkan juara 1 alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Nah, di situ kamu kayak apa sih perasaan kamu yang pertama kali tahu bahwa aku juara 1 gitu? Aduh. Itu juga manusia ya. Pasti senang ya, bahagia. Mengadakan gembira. perayaan atau apa nih? Pesta. Satu dusun. Luar biasa. Oh, udah. Wow. Ya, pastinya kan kita tetap harus rendah hati ya, meskipun kita juara 1, meskipun kita di mana-mana misal terkenal dan lain sebagainya, seumpama ya kita tetap rendah hati dan belajar. Karena kan pada intinya belajar itu tidak ada batasnya, batasan usia, umur dan lain sebagainya ya. Betul banget ya Intan. Oke, iya. Berarti kan Sylvie ini sudah ikut kompetisi tadi ya, apa 2000? National Competition of Public Speaking 2020. Yes, of course. Nah, Gitu ya. Gimana tuh? nah, Sylvie ikut kompetisi itu kemudian juga sampai dapat juara 1 gitu kan. Pasti Sylvie seneng gitu kan. Nah, dari Sylvie sendiri mungkin yang bisa dibagikan untuk teman-teman. Hal penting yang perlu kita pelajari dalam public speaking itu sebenarnya di bagian apanya sih, Sylvie? Sebenarnya inti dari public speaking adalah di dalam dirinya teman-teman sendiri dulu ya. Sebuah kemampuan itu adalah berasal dari kemauan diri kita. Ya, kemampuan public speaking ya berasal dari kemauan kita belajar. Oke. Niat dulu. Habis itu kita cari pelatihan, kemudian keseharian kita harus diterapkan. Ya. Jadi
tidak bisa kita pelatihan public speaking 1 kali langsung jago. Tidak bisa. Itu perlu proses gitu. Kalau kita mau sukses, kita harus juga mau berproses seperti itu. Betul banget Intan. Tapi nih gak afdol rasanya kalau kita nggak tanyain kenapa alasan kamu kok tertarik banget sih sama public speaking. Kenapa? Padahal kayak sekarang kan banyak anak muda yang pengen jadi beauty blogger atau pengen kayak YouTuber gitu. Kamu kenapa pengen bisa public speaking gitu? Alasannya kenapa ya? Kalau kita cinta kan tidak perlu alasan sebenarnya. Nggak perlu ada alasan ya. Betul. Benar sih. Tapi hal ini sudah tertanam sejak kecil dulu mungkin ya. Kebiasaan, kemudian sudah terlalu nyaman di dalam bidang ini dan hingga saat ini ya seperti ini gitu. Nah, jadi apalagi di dunia seperti ini, di dunia kemajuan teknologi, kita dituntut dengan kemampuan-kemampuan salah satunya public speaking, mendengar, menulis, membaca dan lain sebagainya. Betul sekali. Berarti ya memang bukan soal bisa atau enggaknya, tapi mau apa enggaknya gitu nggak sih? Betul sekali. Betul lah, saya betul loh. Oke, tapi kalau ngomong-ngomong soal public speaking, menurut kamu nih, apa sih yang perlu kita lakukan ketika kita tuh kayak, aku sebenarnya mau, cuman ketika melihat kamu, melihat yang lain, kembali lagi ke insecurity tadi ya, kayak aku harus meyakinkan nih, kamu kayak harus meyakinkan diri kamu sendiri. Bagaimana cara kamu meyakinkan diri kamu kayak, aku pengen bisa, aku pasti bisa, itu kayak gimana? Iya, jadi itu yang namanya komunikasi dengan diri sendiri ya. Komunikasi dengan diri sendiri. Coba sisihkan waktu luang teman-teman untuk berbicara kepada diri kita. Sebenarnya diri kita itu butuh apa sih? Butuh apa sih, yang dipinginkan apa sih? Terus kemudian silahkan tulis cita-cita teman-teman. Pengennya nanti seperti apa? Jadi seorang presenter, sebagai seniman, sebagai owner dari PT apa gitu mungkin ya, silahkan ditulis. Kemudian bisa nanti didoakan semoga impian-impian itu terjadi, terwujud seperti itu. Jadi kan kita terarah, pengennya apa, jebret, sudah ya. Jadi kita nanti akan ada jalannya sendiri gitu. Inilah yang dinamakan rahasia alam ya, rahasia Allah gitu. Selain ikhtiar, tapi juga membutuhkan keberuntungan. Betul. Dan kalau menurut Sylvie, keberuntungan itu bisa didapatkan antara kemauan kita belajar dan juga kesempatan gitu. Nah, betul banget kan ya. Ini auto terbuka ini saya. Kita selalu open minded. Iya dong, harus dong. Betul. Mungkin terakhir Sylvie, kamu ada closing statement atau kamu ada pesan mungkin yang mau disampaikan untuk pemirsa, teman-teman Kakak Media semuanya nih. Mungkin ada teman-teman di luar sana yang sebenarnya punya kemauan dan mereka cinta dengan dunia public speaking, tapi mereka masih malu-malu gitu. Mungkin ada dari Sylvie, silahkan. Baik teman-teman, sebenarnya kita itu sama, semuanya memiliki kesempatan yang sama dan memiliki kelebihan masing-masing, diciptakan dengan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan insecure terlalu dalam, boleh insecure tapi sewajarnya saja. Dan mari kita coba gali potensi apa sih yang ada di dalam diri teman-teman untuk mewujudkan cita-cita teman-teman sendiri seperti itu. Jadi, diri teman-teman adalah istimewa sekali sebagai seorang manusia. Jadi silahkan bisa diasah kemampuannya, diasah potensinya untuk menjadi sosok yang luar biasa versinya masing-masing. Waduh, Luar biasa sekali. Sylvie, terima kasih loh ya hari ini sudah mau ngobrol juga Kak Resa. Iya. Dengan adanya Sylvie di sini kita makin terbuka mengenai banget. public speaking dan juga inspiratif tentunya. Iya, betul sekali. Oke, Sylvie dan juga Intan, banyak sekali pengalaman yang bisa kita dapat dengan perbincangan kita tadi ya Intan betul ya. banget. Salah satunya adalah terus belajar meskipun halang rintang merintangi. Halang rintang, iya. Betul banget. Iya. Nah, waktunya Resa dan juga Intan pamit undur diri ya. Kita bakal ketemu di episode Lentera Inspirasi selanjutnya. Oke? Iya, terima kasih sekali untuk pemirsa yang sudah nonton kita ya bersama Sylvie hari ini juga. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Kakak Media. Betul banget. Iya, oke. Dan tetap saksikan Lentera Inspirasi Terus menginspirasi untuk anak negeri. hanya di Kakak Media, Media Kampus IAIN Kediri. Resa dan juga Intan pamit undur diri dan juga segenap kru yang bertugas. Tetap gimana nih? Tetap di Kamu yang kompak dong. Iya dong, kita Iya, harus kamu- kompak dong. Iya, tetap saksikan
lentera inspirasi ya jadi kakak media tadi ya. Oke, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.